Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Udah pada sarapan belum? Oh, ada yang belum nih. Nah, jadi usahakan mah kalau mau sekolah pagi itu sarapan dulu biar jangan sampai nanti pingsan pas pembelajarannya. Harus siap, harus udah terisi. Seenggaknya minimalnya makan gorengan aja dulu sama kopi misalkan. Atau susu lah, jangan kopi. Roti boleh ya, pokoknya diisi dulu aja walaupun sedikit, tapi diisi. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi, kita akan memulai lagi pada hari ini pembelajaran desain grafis itu kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Tapi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini berkah dan ilmunya mudah kita terima dan bermanfaat ke depannya. Mungkin Ilham ya, boleh untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ilham. Eh, Berikutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua. Jadi, Bapak harap ketika pembelajaran berlangsung, itu Bapak harap kalian itu partisipasif, aktif gitu ya, dalam pembelajaran. Nanti kalau misalkan disuruh nanya, ada yang nanya, atau misalkan ada tugas-tugas, nanti ada tugas individu, kelompok itu dikerjakan dengan baik gitu ya. Itu. Nah, karena waktunya sebentar ini pembelajaran desain grafis ini, Bapak harap nanti kalian semua mengamati, mengikuti dari awal sampai akhir materi apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti di akhir kan ada tugas kelompok. Nah, itu materi yang awal itu akan berguna untuk nanti mengerjakan tugas-tugas itu. Sebelum ke materi, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran hari ini. Aryanda Yulita, Asep Kurniawan, Denis Nasrul Syam, Dena Saputri, ada? Dini Febrianti, Ilham Abdul Salam, Ilham Sobariana, Ima Rahmawati, Martanti Nur Saidah, Muhammad Hilmi, Muhammad Tata Saputra, Muhammad Julfikor Firdaus, Najwa Bella Amalia, Nanda, Nimatul Jana, Rijal Nugraha, ada Rijal, Salwa Aprilia, Sandi Satrio, Jaskia Febriliani. Hadir semua ya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari dasar desain grafis yang mana materinya itu tentang prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Jadi nanti kita akan belajar prinsip-prinsipnya dulu sebelum nanti di akhir semester, di akhir beberapa pertemuan ke depan itu kita akan membuat suatu produk. Tapi sebelum kita membuat suatu produk, membuat karya desain ya kita belajar dulu basicnya dulu, dasarnya dulu, prinsip-prinsipnya dulu seperti apa, seperti itu ya. Nah, sebelum nanti Bapak menyampaikan materinya, ada tayangan video dulu yang harus kalian perhatikan baik-baik, disimak baik-baik nanti tayangan videonya untuk dipelajari bersama. Prinsip-prinsip desain grafis atau disebut juga sebagai prinsip tata letak. Sedikit tentang dari pada video pertama mengenal desain grafis. Untuk videonya bisa kalian cek di deskripsi atau klik link yang ada di bawah kanan. Dalam membuat sebuah desain, kita harus mengatur unsur-unsur
menjadi prinsip desain grafis atau prinsip tata letak ini. Sebelumnya kita intro dulu. Nah, jadi itu ya. Jadi kita belajar prinsip-prinsip desain itu supaya kalau kita bikin produk desain itu enak dilihat gitu ya. Jadi enggak asal. Contohnya kayak yang dilihat di depan tuh. Ada kan contoh-contoh poster. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gitu, enak dilihat dan bisa tersampaikan pesan-pesannya. Makanya butuh pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip desain grafis seperti apa. Pertama yaitu kesatuan. Di dalam sebuah desain yang memiliki sebuah kesatuan di antara unsur-unsurnya yang digunakan akan menghasilkan pesan yang kuat dari desain tersebut, serta membuat unsur-unsur tersebut menjadi terlihat saling mengikat. Untuk pembahasan apa saja unsur-unsurnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan kalian cek link videonya di deskripsi. Prinsip desain grafis yang kedua yaitu proporsi. Proporsi disebut juga sebagai perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan kesesuaian ukuran antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya pada sebuah desain. Proporsi ini bisa kita ibaratkan takaran bumbu pada sebuah masakan. Apabila kita memasukkan misalnya garam terlalu banyak, maka rasa asin akan muncul pada masakan kita. Jadi ibarat masak gitu, harus pas. Begitu juga dengan proporsi pada karya desain. Pada contoh, terdapat gambar sketsa orang dengan kepala yang proporsional. Nah, itu yang sebelah kiri proporsional, yang kanannya nggak proporsional tuh, gede sebelah kepalanya. Yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan berguna untuk mendapatkan sebuah karya desain yang kita buat itu menjadi komunikatif dan enak untuk dilihat. Unsur-unsur desain di dalamnya harus disusun secara seimbang. Untuk mendapatkan keseimbangan pada unsur-unsur desain, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita dapat mengukur dari tengah-tengah desain kita dan membaginya sama rata bagian sebelah kanan dan kiri serta bagian atas dan bawah secara simetris. Nah, intinya kalau keseimbangan itu simetris. Kita dapat menyusun unsur-unsur desain yang berbeda secara tidak simetris. Misalnya, pada desain kita terdapat beberapa unsur desain yang kecil dan kita tempatkan di bagian pojok kiri atas. Dan pada pojok kanan atas kita isi dengan unsur desain yang lebih besar. Keseimbangan juga bisa kita dapatkan dengan memberikan warna yang tepat pada objek-objek yang kita gunakan pada desain. Prinsip yang keempat yaitu irama. Irama merupakan tata letak yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur desain secara teratur. Irama pada desain atau visual dibagi menjadi dua, yaitu repetisi dan variasi. Yang pertama, repetisi merupakan pengulangan desain yang dibuat secara teratur dan konsisten. Sedangkan variasi merupakan pengulangan desain yang disertai dengan perubahan pola ataupun bentuk. Lebih jelasnya kalian lihat pada video atau gambar berikut. Irama-irama desain atau visual dapat dibuat baik secara bentuk. Nah, kalau prinsip irama ini intinya mah ada pengulangan gambarnya yang sama atau warnanya yang mirip. Kontras. Di dalam penyusunan sebuah desain, kita memerlukan penyusunan unsur-unsur desain berdasarkan prioritas untuk memunculkan informasi mana yang akan lebih ditonjolkan. Misalnya, dengan memperbesar huruf atau font, memberikan jenis font yang unik atau memberikan warna yang paling menonjol dari objek yang lainnya, sehingga akan menarik orang yang melihatnya ke objek tersebut terlebih dahulu sebelum ke objek lainnya yang ada pada desain kita. Prinsip yang keenam, selarasan atau harmoni. Selarasan merupakan salah satu prinsip desain yang dapat kita munculkan dengan menyusun unsur-unsur desain yang ada secara teratur. Keselarasan dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa prinsip-prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan, dan irama yang ditata secara teratur dan saling mengisi satu sama lain.
keselarasan dapat dibuat dengan mengatur kesamaan arah dari beberapa objek, mengatur bentuk maupun ukuran dari objek, maupun warna objek-objek yang kita gunakan dalam pembuatan sebuah desain. Untuk contohnya, jika kita melihat desain di Shutterstock, pasti memiliki keselarasan bentuk atau objek yang menyusunnya. Perhatikan desain yang pertama ini. Kemudian, perhatikan juga desain yang lainnya ini. Ketika sebuah desain menggunakan objek yang memiliki sudut yang kumpul, maka objek yang lainnya pada desain tersebut juga akan begitu. Kalau jika menggunakan objek yang bersudut siku, maka konsep atau objek yang lainnya pada desain tersebut juga akan seperti itu. Kemudian pembahasan video tentang prinsip desain grafis. Jika kalian suka dengan pembahasan saya, silakan klik like. Jika ada yang kurang, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta share video ini. Nah itu ya, tadi tayangan videonya tentang prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Nanti lebih jelasnya Bapak sampaikan supaya semakin paham gitu ya. Karena nanti kita di akhir akan main tebak gambar gitu ya. Per kelompok kita milih gambar yang sesuai dengan prinsip. Nanti kalian diskusikan, analisis kira-kira cocok nggak dengan prinsipnya. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi, desain grafis ini kita sangat butuh sekali ya. Hari ini, di setiap kehidupan kita, sekitar kita itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya desain. Mulai dari, misalkan kalau kalian mau dagang, usaha gitu ya, butuh desain grafis untuk bikin bannernya, untuk bikin menunya misalkan. Pokoknya yang namanya desain itu bakal kepake, ilmu desain itu kepake di setiap lingkungan kita, sekitar kehidupan kita bakal kepake. Kedepannya pun bakal kepake. Makanya hari ini kita mulai belajar desain itu supaya seenggaknya memberikan bekal buat kalian. Barangkali mau jadi desainer nih kedepannya. Ada basic pengalaman, pengetahuannya mulai dari sekarang. Nah, bisa dilihat di layar. Jadi yang namanya desain grafis itu pertama, prinsip itu adalah hal yang dasar ya. Yang namanya prinsip itu adalah hal yang mendasar dalam membuat suatu produk atau karya desain. Jadi, kenapa kita butuh belajar prinsip-prinsip desain ini? Supaya nanti hasil produk desain kalian itu eye-catching. Tahu eye-catching apa? Apa coba? Enak. Betul, nah, kata Jessica, enak dilihat. Eye-catching itu, jadi si desain-desain yang kita buat itu enak dilihat. Warnanya sesuai, gambar-gambarnya cocok gitu ya. Nah itu butuh pengetahuan prinsip-prinsip. Kemudian tadi kan udah sekilas ya apa aja sih prinsip-prinsip itu. Nah sekarang kita perdalam lagi, sebetulnya ada apa aja prinsip-prinsip tata letak desain grafis itu. Nah yang pertama nih, ada yang namanya prinsip, maaf. Prinsip kesederhanaan. Nah, kalau prinsip kesederhanaan itu ada 3 poin utamanya yang harus kita pahami bersama, kita ketahui bersama. Yang pertama itu membuat mudah pembaca untuk memahami isi pesan. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan font. Font itu adalah tulisan ya, yang lazim, yang dapat dengan mudah terbaca. Dan yang ketiga itu penggunaan ruang kosong dan penggunaan ornamen yang seperlunya atau aksesoris yang seperlunya. Bapak akan berikan contohnya. Nah ini salah satu contoh dari poin yang pertama, prinsip kesederhanaan, membuat mudah pembaca memahami isi pesan yang disampaikannya. Coba lihat di depan layar, itu kan ada desain, kemudian ada pesannya itu adalah waktu ibarat pedang. Ada yang tahu nggak kira-kira maksud yang ingin disampaikan si pembuat desain itu ke kita supaya apa?
Supaya ingat waktu, betul. Supaya kita ingat waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, itu kan simpel ya, cukup waktu ibarat pedang. Itu memudahkan kita untuk memahami isi pesan yang disampaikan oleh si pembuat desain. Waktu itu kita harus manfaatkan karena sangat membantu kita ketika kita menghadapi kesulitan dan masa-masa sulit. Berikutnya, ini contoh yang kedua, gunakan font yang lazim. Yang lazim itu yang enak dilihat, mudah dibaca. Coba kalian lihat coba. Kira-kira di depan enakan mana nih? Yang kiri atau yang kanan untuk bacanya? Yang kanan. Yang kiri ya. Kalau yang kanan, apa itu tulisannya ya? Adherent, Reddit, Killer. Cuman susah bacanya ya. Nggak enak lah, nggak cocok untuk dibaca. Tapi kalau yang sebelah kiri itu kebaca, sangat kebaca dengan mudah. Gitu ya. Yang pertama tadi mudah memahami isi pesan. Yang kedua, gunakan font yang lazim. Berikutnya poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah dalam prinsip kesederhanaan harus adanya penggunaan ruang kosong dan menggunakan aksesoris seperlunya. Coba lihat di depan lagi tuh. Itu kan ada dua gambar. Gambar yang atas dan bawah. Kira-kira enak dilihat mana, atas atau bawah? Atas ya, karena gimana ya? Simple, elegan kelihatannya. Beda sama yang bawah itu terlalu ramai ya. Ramai teuing. Nah, itu prinsip-prinsip pertama yang kita bahas tentang kesederhanaan atau simplicity. Nah, berikutnya yang kedua, kesatuan. Kalau prinsip kesatuan ini, intinya ini nih, prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun menjadi satu kesatuan. Kalian bisa lihat yang tulisannya warna kuning, menjadi satu kesatuan bentuk desain yang utuh dan tampak harmonis. Intinya, kalau kesatuan itu biasanya ada keutuhan gambar. Walaupun nanti ada dua desain yang berbeda, tapi terlihat utuh. Bapak contohkan seperti ini. Nah, lihat di depan, gambar di depan. Itu ada dua gambar ya, yang kiri dan kanan. Kenapa yang kiri itu termasuk masuk ke dalam prinsip kesatuan dan yang kanan enggak? Kenapa? Ada yang tahu? Betul, tadi warnanya ya. Yang kanan itu warnanya nggak utuh, nggak selaras dengan objek-objek atau lingkaran yang di atasnya. Tapi kalau yang sebelah kiri, lingkarannya warna pink, bawahnya juga segitiganya warna pink. Makanya itu yang disebut dengan kesatuan. Kelihatan utuh ya gambarnya itu. Kayak gitu. Nah, ini juga nih, sama. Ini contoh dari prinsip kesatuan. Itu kan ada banyak gambar ya, ada bunga, kemudian ada kupu-kupu, tapi terlihat utuh gitu, menyatu, nggak saling pisah, nggak saling nabrak, betul. Makanya kita harus paham dulu prinsip kesatuan ini sangat penting dalam membuat desain. Nah, berikutnya ada prinsip keselarasan. Jadi kalau prinsip keselarasan ini, prinsip yang menekankan keteraturan, bisa dibaca nih, yang saya tulis warna kuningnya itu, keteraturan penempatan unsur-unsur atau tatanan objek dalam suatu karya sehingga saling melengkapi satu sama lain. Kalau tadi mah satu kesatuan yang utuh, kalau ini mah penempatannya teratur. Contohnya kayak gini. Nah, biasanya kalau prinsip keselarasan ini digunakan dalam membuat flyer, poster gitu ya. Karena coba lihat di depan gambarnya, di situ kan ada banyak berbagai macam objek, ada gambar rumah, ada lingkarannya, ada tulisannya, dan warnanya juga macam-macam. Tapi itu semuanya nyusun tuh, saling melengkapi satu sama lainnya dan tidak saling bertabrakan juga. Maksudnya saling melengkapi itu informasi-informasinya utuh gitu ya, selaras. Ini juga sama keselarasan, contohnya biasanya digunakan pada penggunaan pembuatan desain-desain flyer dan poster. Nah, ini keseimbangan. Kalau prinsip keseimbangan ini, prinsip yang menekankan pada penataan susunan elemen atau objek pada karya desain dengan memperhatikan, nah ini nih, tulisan kuningnya, jadi headline-nya,
jarak yang sama atau seimbang antara pusat tengah ya, dengan jarak ke kiri dan jarak ke kanan, sehingga terlihat simetris. Paham nggak kira-kira maksudnya? Bapak lihatkan contohnya biar semakin paham. Nah, jarak ya, jarak dari tengah ke kiri dan ke kanan itu sama. Coba lihat lingkaran hitam di tengah itu kan si lingkarannya itu dengan jarak kotak-kotak yang banyak di sampingnya itu sama ya, nggak ada yang pendek sebelah, nggak ada yang panjang sebelah, tapi jaraknya sama. Kemudian coba lihat warna si kotak-kotaknya. Itu kan warnanya dimulai dari warna yang gelap, kemudian memudar ya, jadi warna abu tua, kemudian jadi abu dan warna putih. Dan semuanya sama seimbang. Itu yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan. Karena gini, tuh, bukan hanya sekedar jarak, tapi warna, ukuran juga itu bisa dipakai sebagai unsur keseimbangan. Seperti itu. Yang kelima, ada prinsip proporsi. Nah, kalau proporsi ini, prinsip yang menekankan pada ini, yang paling intinya, headline-nya itu, perbandingan ukuran matematis. Sebuah objek atau unsur dalam sebuah bidang harus selaras. Intinya adalah adanya perbandingan ukuran. Saya akan berikan contoh. Maksudnya perbandingan ukuran itu kayak gimana? Nah, jadi yang namanya prinsip proporsi, tadi kan di video udah disampaikan ya, ada gambar orang yang satu mah kepalanya proporsional, ada satu lagi yang gede sebelah. Itu kan di video ya tentang prinsip proporsi. Nah, maksudnya itu, jadi prinsip proporsi itu, kalau kita membuat suatu gambar, suatu objek, itu harus sesuai ukurannya itu. Nggak ada yang kecil sebelah, nggak ada yang gede sebelah. Jadi, terbentuklah suatu gambar. Coba lihat di depan, itu ada gambar apa aja? Serigala sama ikan lele ya. Betul, ikan lele. Tapi nggak ada patilnya, kalau lele mah harus ada patilnya. Ikan koi ya. Ikan koi. Ikan koi sama serigala. Nah, gitu ya. Itu contoh dari penggunaan prinsip proporsi. Jadi harus pas gitu ukurannya. Terus contohnya lagi kalau misalkan proporsi itu kayak gini nih. Nah, biasanya untuk membuat ini apa namanya? Logo. Jadi kalau membuat logo itu pastikan penggunaan prinsip proporsi. Karena apa? Karena kita tuh harus rapi membuat garis satu sama lainnya, dari ujung ke ujungnya harus sama, jangan ada yang kecil sebelah, jangan ada yang gede sebelah. Atau ini nih. Ini contoh dari gambar yang apa tadi? Proporsi ya. Proporsi ini kayak gini nih. Si gambar wajahnya bagus gitu ya. Tangannya nggak kecil sebelah, mulai dari kepala sampai kaki bagus lah pokoknya, sesuai proporsional. Ini salah satu contoh yang benar ya. Nah, ini juga. Nah, ini jangan sampai nih kalian gambar kayak gini nih. Ini contoh yang nggak proporsional. Lihat coba. Ini kan keren ya, bagus ya. Oke, bagus. Tapi kalau misalkan si Dennis yang gambar nih ya, kayak gini jadinya. Matanya keluar gitu ya. Kepalanya penyek gitu ya. Jangan. Atau kayak gini juga jangan nih. Ini mah kepalanya sengklek ya. Jangan, pokoknya itu yang dimaksud contoh dari nggak proporsional. Mau lihat lagi? Ini contoh dari yang disebut dengan tidak proporsi. Dan terakhir, jangan sampai
Coba lihat Sakura yang kalau di film animenya itu cantik ya, tapi kalau dibuat nggak proporsi, matanya jadi juling gitu ya, hidungnya pesek, nggak sesuai. Nah itu yang Bapak maksudkan proporsi. Harus pas gitu ukurannya, jangan ada yang gede sebelah, jangan ada yang kecil sebelah. Nah berikutnya ada prinsip irama nih. Kalau prinsip irama ini, jadi prinsip yang menekankan pada pengulangan, intinya mah pengulangan dan variasi bentuk-bentuk yang atau unsur-unsur yang dilakukan secara konsisten. Kalau yang namanya pengulangan kan konsisten ya. Contohnya kayak gini. Nah, tadi ya prinsip irama itu pengulangan atau variasi bentuk-bentuk yang konsisten. Warna juga bisa. Coba lihat di depan, itu ada objek apa, gambar apa? Persegi 6 ya, atau heksagon. Itu kan diulang-ulang ya. Cuman ada satu objek diulang-ulang, tapi kelihatannya bagus gitu, simple. Dan itu disebut dengan prinsip irama. Kayak gitu. Berikutnya yang ketujuh, ada prinsip penekanan atau bahasa Inggrisnya emphasis. Nah, kalau prinsip ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kenapa kita butuh paham dengan prinsip emphasis ini. Yang pertama, itu prinsip ini itu adalah prinsip yang menekankan agar menarik perhatian pembaca. Jadi, ketika kita lihat suatu hasil karya desain itu tertarik, oh ini apa nih, tentang apa, informasi tentang apa, gitu ya. Sehingga ia mau melihat bagian desain yang dituju ya, yang dimaksud. Nah, contohnya biasanya kalau prinsip penekanan ini ada beberapa hal yang mencolok nih. Misalkan penggunaan huruf kapital yang cetak tebal gitu ya. Terus ya tulisan bold ya. Kemudian menggunakan warna yang mencolok dan membuat kotak raster. Ada kotaknya gitu. Bapak kasih contoh. Nah, gini ya. Coba bisa dilihat. Itu kan ada tulisan yang cetak tebal ya. Terus ada warna yang mencolok. Di setiap tulisan yang gede itu kan ditebalin warnanya. Dan di tengah-tengah itu ada kotak. Nah, itu salah satu contoh-contoh penggunaan emphasis penekanan. Jadi supaya si pembaca itu melihat ke arah yang dituju. Nah, yang ke-8, kontras. Ya. Kalau kontras ini hampir sama dengan penekanan, cuman lebih kepada bermain di warna. Coba bisa lihat prinsip yang menekankan penyusunan unsur-unsur desain berdasarkan prioritas untuk memunculkan informasi mana yang akan lebih dimunculkan. Nah, contohnya di sini menggunakan warna yang lebih mencolok daripada warna latar belakang yang digunakan. Jadi kalau kontrasnya ada warna yang sedikit gelap, ada lagi warna yang sangat mencolok, itu kontras. Contohnya kayak gini. Nah, ini prinsip kontras ya. Coba, itu kan latar belakangnya warna hitam putih ya. Terus si kucingnya kucing oranye. Kontras, berarti informasi yang ditujukan ingin menampilkan si kucing oranye ini. Kayak gini. Atau contoh yang lain. Nah, kayak gini. Desain, latar belakangnya putih, tapi warna gambar utamanya mencolok sekali. Tulisannya juga warnanya mencolok. Atau juga kayak gini, ini kontras ya, jadi ada yang warna satunya sama, terus ada tiba-tiba satu yang mencolok, itu disebut dengan kontras. Seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi, itu tadi tentang prinsip-prinsip tata letak desain. Ada 8 ya, apa aja? 1, kesederhanaan, betul. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, proporsi, betul. Keempat, seimbangan. Kelima, irama, ya betul. Keenam, bukan, keselarasan. Proporsi,
empasis penekanan. Baru yang ke-8 kontras, gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipahami, poin-poinnya. Tadi yang Bapak saya sampaikan di awal, setelah Bapak menyampaikan materi ini, akan ada pembagian kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok itu Bapak akan berikan tugas. Tugas yang satu adalah tugasnya individu, walaupun kelompok, tapi tugasnya di individu. Dan yang kedua, itu berkelompok, tadi yang tebak gambar itu. Tapi sebelum itu siapkan buku tulisnya dulu, catatannya dulu. Udah? Nah, kan nanti ada pengerjaan individu ya dan kelompok. Tapi sebelum itu Bapak ingin kalian menulis dulu nih poin-poin yang tadi disampaikan biar nggak lupa. Poin-poinnya aja nih, kayak kesederhanaan, itu apa aja, prinsip itu apa gitu. Supaya buat modal kalian nanti mengerjakan tugasnya.
Udah? Nah, tadi ya Bapak sampaikan, Bapak akan bagi kelompok untuk penugasannya. Ada 4 kelompok yang akan dibuat, jadi masing-masing kelompok itu 5 orang. Ada yang 5, ada yang 4. Nanti duduknya melingkar ya, masing-masing kelompoknya. Bapak sebutkan dulu kelompok yang pertama itu ada sebentar. Asep Kurniawan ya, sama Muhammad Hilmi, Denis, Ima, dan juga Rijal. Udah? Langsung pindah ya kelompok 1 di sini nih. Yang nama-namanya dipanggil, kelompok 1 pindah ke sini. Dan langsung buat duduknya melingkar. Biar nggak lupa. Kelompok yang kedua ada Arianda. Enggak, duduk aja. Duduk, kursinya dibuat gitu, saling berhadapan ya. Nah, gitu. Yang kedua ada Arianda ya. Terus ada Ilham Sabariana. Ada Muhammad Zulfikor. Ada juga Nimatul Jannah, Jaskia, sama Najwa Bella. Kelompok 2 di sebelah sini nih, sok. Bentar. Sebentar, matiin dulu. Itu tutupin aja kalau silo. Nah, kayak gini ya, melingkar. Itu kelompok 2. Kelompok 3-nya sekarang ada Dena Saputri, Dini, Muhammad Tata, terus ada Salwa, ada Sandi. Itu udah ya, 5 ya. Ya, sok di situ kelompoknya. Yang keempat Martanti, ada Ilham Abdul Salam, terus ada Nanda, dan udah ya. Zulfikor udah kan? Oh, Zulfikor ya, udah kelebihan sini ya. Zulfikor ke kelompok 4. Iya. Kelebihan tadi. Nah, di sini aja nih. Sok di sini. Oh, ini kan ini 3, ini 4 di sini. Sok ini kursinya bawa. Nah, sebelah sini biar ada jarak. Nah, ini Bapak akan bagikan lembar tugasnya masing-masing kelompok. Kelebihan. Ke sebelah sana ya, tolong.
Coba sebelum dimulai ya, ini dirapikan dulu biar ada jalan. Untuk tengah-tengah kosongin aja. Yang kelompok 3 dan 4 disesuaikan dulu. Biar nanti Bapak enak itu jalan-jalannya. Melingkar tapi melingkar gitu. Sok coba. Nah, begitu. Oke, udah ya. Itu untuk tugas individu masing-masing, tapi dikerjakannya nanti. Untuk sekarang, yang Bapak sampaikan di awal, itu masing-masing kelompok tebak gambar. Jadi, gimana teknisnya nih? Di sini Bapak udah siapkan contoh-contoh produk desain, hasil karya nih. Nanti Bapak random acak, misalkan kelompok 1, prinsipnya itu prinsip kesederhanaan dan prinsip kesatuan. Nah, coba cari gambar mana yang pakai prinsip itu. Cukup satu aja gitu ya. Nanti cari dari di sini ya. Saya perhatikan lagi. Jadi gitu ya. Misalkan nih, kelompok 1 dulu, nanti berurutan kelompok satunya maju. Untuk kelompok 1 Bapak misalkan prinsipnya itu prinsip kesederhanaan dan kesatuan. Coba cari masing-masing kelompok masuk, maju ke depan, nanti lihat mana aja nih. Ambil satu, oh ini kira-kira nih. Menurut kelompok 1 ini misalkan. Ambil satu, masing-masing satu prinsip satu. Paham ya? Habis itu nanti diskusi di masing-masing kelompok. Kenapa, sebutkan alasan kenapa ngambil gambar itu. Kalau udah dapat hasilnya, nanti perwakilannya presentasi ke depan. Misalkan, kami dari kelompok 1, misalkan ya, memilih gambar ini karena letak tulisannya gini gitu ya. Paham ya? Atau warnanya kayak gini. Oke? Oke. Sekarang untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu prinsip yang dicari itu kesederhanaan sama kontras. Semua orang itu. Iya, masing-masing, semuanya. Bareng-bareng sok, sekarang cari. Bapak kasih waktu sekitar 1 menit. Kira-kira gambar yang mana yang satu prinsip kesederhanaan, yang kedua kontras. Itu kan kalau udah dapat, boleh langsung kembali lagi ke tempatnya. Masing-masing ambil, Pak. 1, jadi setiap kelompok 1. Misalkan prinsip kesederhanaan 1 gambar udah ada. Oke, terus satu lagi kontras sudah ada. Udah, oke, so. Udah, kalau udah ada. Kalau udah dapat, silakan didiskusiin alasannya kenapa pilih gambar itu. Nanti perwakilannya presentasi. Sekarang kelompok yang kedua. Prinsip yang kedua, kelompok kedua itu prinsip kesatuan dan penekanan. Silakan cari gambarnya. Aman, Jofikor. Janu lagi gak enak badan ya.
Sudah? Cukup ambil satu aja. Oke. Sekarang kelompok 3 nih. Ini buat catatannya. Kalau mau catat. Untuk kelompok 3, prinsip proporsi dan keselarasan. Proporsi dan keselarasan. Proporsi dan keselarasan. Materinya. Materi apa, Mas? Alasannya? Alasannya tulis aja. Sudah? So. Kalau yang udah, sok didiskusiin alasannya kenapa, nanti siap-siap perwakilannya presentasi. Yang terakhir berarti ya, yang belum itu adalah prinsip keseimbangan dan irama. Menekanan udah ini. Sok. Tadi ya irama sama keseimbangan. Berarti 2 kan, 1-1. Ingat ya, masing-masing kelompoknya milih prinsip apa aja, nanti sebutin. Misalkan gambar ini sesuai dengan prinsip kesatuan, misalkan alasannya kenapa. Ini buat takut lupa, misalkan buat catatannya. Ya. Boleh, sok masih diskusi. Kalau mau tukar boleh. Yang penting mah tahu alasannya kenapa milih gambar itu gitu ya. Jadi pada intinya mah alasan kenapa milih gambar itu kira-kira masuk prinsip mana gitu, harus tahu alasan. Sok silakan didiskusikan sama kelompoknya. Kenapa milih gambar yang ini dan ini.
Nanti perwakilannya boleh satu orang atau dua orang ke depan. Misalkan kan ada dua gambar tuh ya. Nanti misalkan satu orang nyampein ini, satu orang yang boleh sok. Masih diskusi boleh sok. Sampai 8.50 ya untuk waktu diskusinya. Nanti setelah itu masuk ke presentasi. Tadi kelompok 1 prinsip apa aja? Oke, soal kelas takut lupa nih. Kelompok 2 prinsipnya apa? Penekanan kesatuan. Kelompok 4 prinsip apa aja? Keseimbangan sama irama. Oke. Diborong. Kelompok 3 prinsipnya apa? Oke. Ada apa yuk? Ada ide. Lima menit lagi ya. Boleh sok.
Bismillah. So. Udah siap? Oke, sebelum presentasi, kalau udah diskusi udah kan ya? Kursinya seperti semula lagi, tapi masih dalam satu kelompok gitu ya. Ke ini lagi. Enggak. Oh, berarti kita pakai kursi yang ini aja. What? Oh, rapiin. Iya, dirapiin lagi, cuman masih sejajar sama kelompoknya. Oh, Masih sejajar sama kelompoknya, cuman kursinya dirapiin. Karena udah mulai siap presentasi. bisa kali ya. Yang gabung sama kelompoknya. Jadi nggak harus Cok, itu ambil. Jangan digeser bangkunya. Tempat duduknya yang kalian geser. Boleh, Sok. Nah, jadi oke. Kecil bisa dilipat. Siap ya. Jadi nanti perhatikan dulu gimana teknis presentasinya seperti biasa ya. Sebutkan nama dari kelompok mana, terus prinsip yang kelompok itu apa aja. Terus sebutkan alasan. Boleh. Buat bawa catatan, kalau lupa boleh. Gitu ya. Sok, silakan kelompok 1 maju ke depan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Di sini, berdiri di depan. Ke sini, ke teman-teman ngadepnya. Jangan di situ duduknya. Sok, di sini. Oke, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang tadi kami pilih dari gambar yang ada di sini. Yang pertama, alasan kita memilih gambar ini. Alasan memilih gambar kesederhanaan yang ini karena gambar ini terlihat simpel dan tidak ada aksesoris lain yang dicantumkan sehingga membuat pembaca mudah memahami isi pesan. Terus alasan kami memilih gambar kontras yang ini karena warna di gambar terlihat menekan dan mencolok. Ya, betul. Terima kasih, Imas. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, bagus, Ima. Ya, betul. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, belajar namanya juga. Sampaikan aja. Kelompok 2, silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zaskia Febriani FCP. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mencari desain untuk prinsip penekanan dan prinsip kesatuan. Oke. Yang pertama itu kita mengambil desain ini untuk prinsip penekanan. Alasan kita mengambil desain ini dikarenakan adanya unsur penekanan pada teks dengan menggunakan huruf kapital dan tebal yang menarik perhatian para pembaca. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada huruf kapital dan penekanan pada hurufnya. Yang kedua, kita mengambil gambar ini untuk kesatuan. Alasannya karena adanya keselarasan dari unsur-unsur yang disusun menjadi satu desain yang tampak utuh dan harmonis. Bisa dilihat? Ya kan? Ya, sekian presentasi dari saya dari kelompok
Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Betul ya, luar biasa. Kelompok 2 udah menyampaikan pendapatnya. Kelompok 1 juga dengan bagus. Udah benar-benar ya, kelompok 1 pilihannya tepat, kelompok 2 juga sesuai. Sekarang lanjut ke kelompok 3 nih. Silakan perwakilannya maju. Boleh 1 orang, 2 orang juga nggak apa-apa. Gak usah takut itu ya. Pede aja, pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Yang lainnya coba perhatikan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Dan izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Satrio. Namanya saya Nita Priyanti. Jadi Di sini kelompok kami tentang keselarasan dengan proporsi. jadi di sini terdapat unsur proporsi. Iya, so lanjut ini. Terdapat unsur proporsi yang menekankan perbandingan ukuran matematis yang gambarnya kayak gini. Dan ini berbeda bentuk tapi bagus sih. Baik. Di sini keselarasan warna pun sama gitu, kayak nyambung sama ukuran juga, ujungnya sama. Di sini warna merah, kuning, hijau, dan bentuknya pun jelas. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih kelompok 3 ya. Betul ya, pilihannya udah tepat. Tadi keselarasan sama apa? Proporsi. Terakhir kelompok 4, silakan ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keseimbangan dan irama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ilham Abdul Salam. Saya Muhammad Lutfi. Jadi hasil gambar yang kami pilih dari tadi, yang gambar pertama adalah keseimbangan, yang ketertarikan dan gambarnya begitu unik untuk dilihat. Makanya kami pilih gambar yang pertama tentang keseimbangan, karena jarak yang sama atau seimbang antara pusat tengah dengan jarak ke kiri dan jarak ke kanan sehingga terlihat simetris antara warna, ukuran, dan bentuk struktur. Untuk gambar irama, kita memilih gambar yang unik karena Betul. yang bervariasi. Unsur yang dilakukan secara konsisten dan menekankan pada pengulang. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kasih tepuk tangan. Betul ya, kelompok 4 juga itu pilihan gambarnya sudah sangat tepat. Dari semua kelompok pilihannya udah betul semua, berarti menandakan kalian sudah seenggaknya paham, tahu prinsip-prinsip desain itu seperti apa dan bisa mengintegrasikannya ke dalam contoh-contoh hasil karya seperti itu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Hebat, keren-keren. Nah itu ya, simpel ya, sederhana kalau kita paham, tahu seperti apa prinsip-prinsipnya. Jadi kedepannya mudah-mudahan nanti kita semua bisa membuat hasil karya desain yang bagus ya. Oke. Nah, mungkin kita hampir di penghujung pembelajaran nih, karena tugas kelompoknya sudah selesai. Tadi sudah masing-masing kelompok udah presentasi. Mungkin nanti ada penugasan individu, itu bisa kalian kerjakan masing-masing di rumah ya, individu. Nah, tapi sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mungkin Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang penting, simpulkan pada pembelajaran hari ini. Jadi, kita sudah belajar apa aja tadi? Prinsip-prinsip ya. Ada 8, apa aja tadi? 1. Sederhana. Terus? Satuan. Selarasan. Seimbangan. Proporsi. Irama. Penekanan. Dan kontras. Betul ya. Ada 8 prinsip dan sebetulnya sederhana, simpel kalau kita sudah paham tentang poin-poinnya itu. Oke, sebelum Bapak tutup nih, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak?
Boleh nanya? Boleh, sok. Pak, mau bertanya. Ini misalkan dalam satu desain ini Iya. kan ada prinsipnya. Iya. Kalau ini kan prinsipnya prinsip penekanan. Mm-mm. Nah, kalau dalam satu desain ada dua prinsip bisa nggak? Nah, betul ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, yang ditanyain oleh Jaskia, Pak, kalau misalkan dalam satu prinsip itu, apakah hanya ada satu prinsip? Kan tadi contohnya cuma satu aja ya. Sok, silakan kelompok 1 contoh prinsip keseimbangan. Pertanyaannya, dalam setiap desain itu, ada prinsip yang lain nggak hasil karya ini? Pertanyaannya, ada. Jadi, nggak semua satu karya itu cuma satu prinsip, tapi bisa lebih dari satu. Dan pasti bukan hanya satu aja, bakal lebih dari satu prinsip. Contohnya ini, coba lihat. Kira-kira ada prinsip apa aja nih? Kontras, penekanan, ada. Karena ini ada kotak ini ya, raster. Terus, lihat kiri jaraknya. Prinsip apa? Seimbangan, betul. Ada kan? Nah, gitu. Jadi, nggak semua hasil desain itu cuma satu aja. Bisa lebih prinsip yang digunakan. Seperti itu. Paham ya? Oke. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak kelas TKJ ini yang luar biasa sekali. Sudah bisa mengikuti pembelajaran desain grafis dari awal sampai akhir. Dan jawabannya, hasil kerja kelompoknya sangat luar biasa sekali. Mungkin hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa? Kita akan bahas materi yang baru. Kita akan belajar cara scan. Jadi men-scan gambar dan merubah gambar itu menjadi hasil digital. Nah, kita akan belajar dan tentunya kita akan belajar secara kelompok lagi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap semangat untuk ke sekolah mencari ilmu. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.